Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, Islam dan kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan memulai membahas kitab baru, yaitu kitab Ushulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab ini adalah kitab yang sangat agung karena dengan kita mempelajari kitab ini kita akan mudah untuk memahami Al-Quran dan tafsirnya insyaallah. Jadi usulun fit tafsir atau ilmu usul tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah agar kita bisa memahami Al-Quran dan memahami tafsiran para ulama dengan benar. Jadi kita mempelajari kitab ini bukan agar kita menjadi ahli tafsir, karena untuk menjadi ahli tafsir atau mufassir itu syarat-syaratnya sangat berat dan ketat. Di antara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli tafsir adalah dia memiliki akidah yang benar. Yang kedua, dia melepaskan diri dari hawa nafsu. Dia wajib melepaskan dirinya atau menjauhkan dirinya dari hawa nafsu, tidak menuruti hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, memulai menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian menafsirkan Al-Quran dengan As-Sunnah. Kemudian syarat berikutnya, jika dia tidak menemukan penafsiran dari Al-Quran atau tidak menemukan penafsiran dengan As-Sunnah, maka merujuk kepada perkataan para sahabat atau penafsiran para sahabat. Syarat berikutnya adalah kalau tidak menemukan penafsiran dari Al-Quran atau As-Sunnah atau perkataan para sahabat, maka merujuk kepada perkataan para tabi'in, gitu Pak ya. Syarat berikutnya adalah menguasai bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya yaitu nahwu, sharaf, dan balaghah. Dia menguasai betul. Syarat yang berikutnya adalah dia menguasai dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Dan dasar-dasar ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, sebagiannya itu ada di kitab ini, sebagiannya itu ada di sini, di usul tafsir atau usulun fit tafsir. Jadi seorang mufassir harus memiliki ilmu-ilmu yang ada dalam kitab ini dan juga ilmu-ilmu yang lain, Pak ya,
Yang ada di kitab ini itu hanya sebagian kecil saja yang harus dipenuhinya. Jadi kalau kita hanya menguasai ilmu yang ada di kitab ini, itu tidak bisa menjadikan kita ahli tafsir, Pak, karena ada ilmu lain yang harus dikuasai begitu. Ini hanya sebagian kecilnya saja. Tapi dengan kita mempelajari ilmu ini, itu akan mempermudah kita, lebih mudah memahami ayat Al-Quran, tafsiran para ulama begini-begini, kita lebih cepat memahami begitu. Maksudnya begitu. Kemudian juga ada adab-adab yang harus dipenuhi oleh ahli tafsir. Sebenarnya bahasa Arabnya bukan ahli tafsir, Pak, ya. Bahasa Arabnya itu mufassir. Cuma kalau dialihkan ke bahasa Indonesia itu seringnya ahli tafsir. Adab-adabnya juga sangat ketat diantaranya, ini diantaranya tidak seluruhnya, yaitu memiliki niat yang ikhlas. Kemudian bertakwa kepada Allah. Seorang mufassir itu harus bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah. Kemudian berakhlak mulia. Karena ahli tafsir itu teladan, Pak, dijadikan teladan oleh masyarakat. Kalau akhlaknya buruk, orang tidak percaya lagi. Apalagi dia ahli tafsir. Ahli tafsir itu juga harus menguasai usul fikih, menguasai apa lagi, ilmu hadis, segala macam, banyak sekali. Kemudian jujur, rendah hati, tawadhu. Kemudian menjaga harga diri, menjaga harga dirinya dari melakukan hal-hal yang buruk, baik itu yang haram atau hal-hal yang buruk yang melanggar etika dan kesopanan, Pak. Kemudian berperangai yang luhur, lantang menyampaikan kebenaran, teliti dan berpikir panjang. Tidak asal langsung ngomong cepat-cepat, dipikir dahulu betul. Nah, itu sebagian adab-adab yang harus dimiliki oleh ahli tafsir. Dan juga tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ahli tafsir. Jadi kaum muslimin, ilmu yang ada di kitab ini hanyalah sebagian kecil saja dari ilmu yang harus dipenuhi atau dimiliki oleh ahli tafsir. Kita walaupun bukan ahli tafsir, ya tidak masalah mempelajari ilmu ini, Pak. Dan ilmu ini termasuk ilmu yang paling mulia atau agung. Bahkan ilmu paling mulia karena topiknya itu mulia. Temanya itu agung, yaitu Al-Quran, kalamullah. Ilmu tafsir juga disebut oleh para ulama dengan ulumul Quran. Atau sebaliknya, ulumul Quran dikenal atau disebut juga dengan usul tafsir. Usul tafsir atau usulun fit tafsir itu sama, Pak, ya. Tapi sebenarnya ulumul Quran dengan usul tafsir itu berbeda. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Kalau ulumul Quran itu memang ilmu-ilmu yang mempelajari tentang kaitannya dengan Al-Quran, sama memang, tapi dia lebih luas begitu. Lebih luas dan lebih banyak. Sedangkan usul tafsir itu tidak sampai sebanyak yang di ulumul Quran itu. Jadi usul tafsir itu bagian dari ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran. Insya Allah bisa dipahami, Pak, ya. Berikutnya tentang penulis buku ini, biografinya kami sampaikan secara singkat saja. Nama beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh bin Muhammad Al-Utsaimin, seorang alim yang tidak asing lagi bagi kita, insya Allah.
Beliau salah seorang ulama terbesar abad ini, abad ke-20 Masehi ini. Beliau lahir pada tahun 1347 Hijriah atau bertepatan dengan 1929 Masehi di kota Unaizah, Provinsi Qasim, Arab Saudi. Beliau wafatnya pada tahun 1421 Hijriah atau tahun 2001 Masehi. Rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Amin. Beliau dikenal oleh para ulama sebagai faqihuz zaman, pakar fikih abad ini atau zaman ini. Pakar fikih abad ini. Guru-guru beliau sangat banyak dan guru-guru beliau juga ulama-ulama. Di antara guru beliau yang merupakan ulama terkemuka adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, kemudian Syekh Al-Amin Asy-Shinqiti, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Murid-murid beliau juga sangat banyak. Di antaranya yang terkemuka adalah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, kemudian Syekh Abdul Razak Al-Badr, kemudian juga di antaranya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Syekh Utsaimin rahimahullah juga dianggap oleh para ulama sebagai mujtahid abad ini. Maksudnya ulama yang tingkatannya sampai tingkat mujtahid. Karena ulama itu tidak satu tingkatan, Pak. Ada ulama yang belum sampai ke tingkat mujtahid, ada yang sudah sampai ke tingkat mujtahid. Kalau ulama-ulama yang tingkatannya mujtahid ya seperti imamnya 4 misalnya, kemudian Ibnu Taimiyah, termasuk juga beliau Syekh Utsaimin ini rahimahullah. Beliau sangat alim, bukan hanya sangat alim tentang masalah fikih, tapi beliau juga alim tentang tafsir, tentang ilmu tafsir, fikih, usul fikih, hadis, kemudian ilmu hadis, bahasa dan cabang-cabangnya. Kemudian tentang apa lagi? Akidah. Karena beliau memiliki kitab-kitab, maksudnya karya tulis beliau sendiri tentang ilmu-ilmu tersebut. Berbagai macam cabang ilmu itu beliau memiliki karya tulisnya banyak sekali. Ada yang tipis, ada yang sampai tebal. Baik kaum muslimin, kita baca kitabnya, kitab beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah wa natubu ilaih wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima, amma ba'd. Alhamdulillahi nahmaduh, segala puji hanya bagi Allah, kita memujinya. Alhamdulillah itu hanya bagi Allah, hanya milik Allah, hanya khusus bagi Allah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, gitu Pak ya. Al itu menunjukkan segala, semuanya. Hamdu, pujian disertai dengan cinta dan pengagungan.
itu hanya milik Allah. Kenapa demikian? Karena Allah itu terpuji. Allah itu maha indah zatnya. Oleh karena itu ketika orang-orang beriman di surga merasakan nikmatnya surga, pemandangan indahnya surga, ketika melihat Allah, ternyata nikmat melihat Allah itu mengalahkan nikmat apa saja di surga. Kemudian nama-nama Allah semuanya indah, maha indah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengannya. Kemudian sifat-sifatnya juga maha indah, maha tinggi, sempurna, tidak ada cacat atau kekurangan sedikit pun. Dan juga seluruh perbuatannya itu indah, terpuji. Baik, Allah selalu berbuat baik, tidak pernah berbuat zalim sedikit pun kepada hambanya. Bahkan perbuatan baik Allah itu bukan hanya sedikit, banyak sekali. Dari dahulu, sejak makhluk diciptakan sampai akhir zaman dan seterusnya. Kemudian hendaknya kita selalu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, ya, mendapatkan pahala. Amalan ringan pahalanya besar. Wa kullu tahmidatin shadaqah. Setiap ucapan alhamdulillah adalah sedekah. Wa nasta'inuhu, dan kita minta tolong kepadanya. Mintalah tolong hanya kepada Allah. Adalah para salafus saleh itu selalu minta tolong kepada Allah. Walaupun tidak punya baju, tidak punya sandal, meminta hanya kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Apabila kamu minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Sehingga hati selalu bergantung hanya kepada Allah, Pak, ya. Ini tauhid yang kuat itu seperti itu. Rasulullah SAW mengajarkan siapa sahabat Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Di antara nasihatnya itu, idza sta'anta fasta'in billah. Sejak kecil ditanamkan tauhid seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Iyyaka didahulukan daripada na'budu. Ini sebagai pembatasan, beribadah itu hanya kepada Allah saja, tidak kepada selain Allah. Kemudian iyyaka didahulukan daripada nasta'in, juga itu diantara faedahnya adalah lil hasr, untuk pembatasan. Kalau minta tolong itu hanya kepada Allah, jangan minta tolong pada yang lain. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat bagimu, mintalah tolong kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Minta tolong kepada Allah itu bukan hanya dalam perkara duniawi saja, tapi juga dalam perkara akhirat, Pak. Karena tanpa pertolongan dari Allah kita tidak akan berhasil, kita tidak akan maksimal. Kita bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah adalah pertolongan dari Allah. Kemudian kita bisa menghadiri majelis ilmu, itu pertolongan dari Allah. Kita selamat dari mara bahaya, kita bisa mendapatkan rizki, bisa memahami ilmu, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, dan kita minta ampun kepadanya dan bertobat kepadanya. Kita harus selalu mohon ampun kepada Allah setiap hari
dan bertobat kepada Allah setiap hari adalah Rasulullah SAW beristighfar dan bertobat kepada Allah 100 kali dalam sehari. Padahal beliau dosa-dosanya telah diampuni yang lalu maupun yang akan datang. Apalagi kita dosanya yang banyak sabrek. Maka harus selalu minta ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Manusia itu banyak berbuat dosa, siang dan malam. Akan tetapi Allah Maha Pengampun. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang berbuat jahat atau menganiaya dirinya sendiri, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, istighfar, maka dia akan mendapatinya, maksudnya mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa inni laghaffarul liman tab wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sungguh aku itu benar-benar Maha Pengampun untuk siapa saja yang bertobat, beriman, dan beramal saleh, kemudian dia tetap teguh di atas petunjuk. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Jadi jiwa manusia itu ada yang buruk, Pak. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa manusia itu selalu menyuruh kepada yang buruk kecuali yang dirahmati oleh Allah. Jiwa manusia itu seringnya selalu menyuruh kepada maksiat, selalu menyuruh malas, menunda-nunda kebaikan, meninggalkan kewajiban, meninggalkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Jiwa manusia itu ada tiga macam. Kadang-kadang seseorang itu jiwanya selalu mutmainnah. Ini yang paling terbaik, Pak, ya. Mutmainnah terus. Contohnya seperti para nabi itu selalu mutmainnah sampai akhir hayat. Ada juga seseorang itu yang kadang-kadang mutmainnah, nanti kadang-kadang lawamah, kadang-kadang ammaratun bisu. Ada sebagian orang yang jiwanya itu lawamah dan ammaratun bisu, melakukan maksiat, menyesal, menyalahkan diri sendiri, tapi mengulanginya lagi. Ada lagi yang jiwa manusia itu selalu ammaratun bisu, hanya menyuruh pada yang buruk saja dan dia manut saja. Jadi hari-harinya itu ya hanya keburukan saja, tidak ada kebaikan. Semoga jiwa kita itu selalu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridha dan diridhai. Kemudian dalil jiwa yang lawamah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Allah Subhanahu wa taala firman yang artinya, dan aku bersumpah demi jiwa yang lawamah, selalu menyalahkan dirinya. Berarti orangnya ini ya suka maksiat tapi dia juga menyesal gitu, ya. Masih ada harapan. Kemudian yang ketiga yang paling parah, ammaratun bisu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Ada orang yang jiwanya itu selalu menyuruh dia kepada yang buruk saja, dan dia manut saja, tidak menyesal juga, tidak lawamah juga. Wah, ini paling buruk, Pak. Berikutnya, wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Karena perbuatan manusia itu ada tiga, baik, buruk,
dan tidak baik atau tidak buruk. Mubah, baik, buruk, dan mubah, Pak, ya. Cuma manusia selalu berbuat buruk. Adakah dampak yang buruk dari perbuatan yang buruk? Ada, banyak, Pak, ya. Dampak buruk dari perbuatan buruk atau maksiat yang dilakukan itu berdampak kepada si hamba ini di dunia dan di akhirat. Kalau di akhirat ya dia mendapatkan siksa kubur atau mendapatkan kesulitan-kesulitan di padang mahsyar atau disiksa di neraka gara-gara perbuatan buruknya waktu di dunia. Kalau dampak buruk di dunia ya musibah-musibah, sakit, dulu pernah disampaikan musibah itu ada dua macam. Musibah yang menimpa hamba terkait dunia dan juga agama. Musibah yang menimpa terkait dunia, kalau dia sabar, alhamdulillah, menggugurkan dosa. Kalau tidak sabar, nambah dosa. Musibah terkait agama, wah ini lebih buruk. Dia jadi malas beribadah, dia kok senang bermaksiat, gitu, ya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kalian, maka itu disebabkan karena sebagian dari dosa yang kalian lakukan. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian, artinya tidak langsung menghukumnya di dunia ini. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan dosa manusia. Allah timpakan azab kepada mereka atau hukuman kepada mereka karena sebagian dosa yang mereka kerjakan agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Berikutnya, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kehendak Allah. Maka kita harus berusaha selalu berdoa kepada Allah, minta petunjuk, ditambah petunjuk, diteguhkan di atas petunjuk, dan juga ditambah dengan usaha, Pak, ya. Jadi usaha dan berdoa. Berdoa minta petunjuk, diteguhkan di atas petunjuk, ditambah petunjuk, ihdinas siratal mustaqim, dan juga doa yang lain. Kita juga harus berusaha untuk meraih petunjuk itu. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari syariat Islam, dengan cara mempelajari agama Islam dan mengamalkannya. Dengan cara menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu dan rajin mengamalkannya. Dan yang semisal itu. Rajin beribadah, melakukan kebaikan, dan berusaha meninggalkan kemaksiatan. Menjauhi teman-teman yang buruk, berteman dengan teman-teman yang saleh dan yang lainnya. Maka insya Allah Allah beri kita petunjuk, menambah petunjuk dan meneguhkan kita di atas petunjuk hingga akhir hayat insya Allah. Berikutnya wa asyhadu alla ilaha illallah
wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Ini dua kalimat syahadat, Pak. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Nah, ini dengan lisan, diyakini hati bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan perbuatan, beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah kepada selain Allah sedikit pun. La ilaha illallah itu maknanya la ma'buda bihaqqin illallah, atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, atau kecuali Allah. Kalau la ilaha illallah dimaknai tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini masih keliru. Tidak ada Tuhan, kan Tuhan banyak ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti banyak. Sebagian orang memaknai apa lagi? La maujuda illallah. Tidak ada Tuhan yang ada kecuali Allah. Jadi Tuhan-Tuhan semuanya itu Allah. Masalah ini, Pak ya. Jadi yang betul la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi ada satu kata yang mahdzuf taqdiruhu haqqun, la ilaha illallah. Nah, sebenarnya ada huruf yang tersembunyi ya. Dan yang tepat adalah haqqun tadi, atau bihaqqin. Tidak ada sesembahan, nah ini, yang berhak disembah kecuali Allah. Berikutnya wahdahu la syarikalah. Ini takkid untuk kalimat la ilaha illallah sebagai penguat, hanya Dia semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, gitu Pak ya. Kemudian makna syahadat yang kedua, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ini juga diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, dan juga dibuktikan dengan perbuatan, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larang-larangannya, membenarkan semua berita yang diberitakannya, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariatnya. Abduhu, hambanya, ini bantahan kepada orang-orang yang menjadikan beliau sampai, mengangkat beliau sampai ke tingkat rububiyah atau ke tingkat uluhiyah. Karena ada sebagian orang yang sampai menyembah beliau, berdoa kepada beliau. Itu ya. Kemudian rasuluhu, utusannya, ini bantahan untuk orang-orang yang mengingkari beliau kalau beliau seorang rasul, dan juga bantahan untuk orang yang tidak mau taat kepada beliau, buat syariat-syariat baru sendiri. Ini bantahan rasuluhu, yang mana yang namanya rasul itu harus ditaati. Sudah hisap ya? Belum? Oh, masih lama? Kurang apa? Oh lah, tapi kok seperti ada yang azan nih, aneh ya?
Lah iya, Masya Allah seperti itu ya. Berikutnya sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama taslima. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ada tambahannya bi ihsan Pak ya, dengan baik. Amma ba'du. Kemudian beliau mengatakan, fa inna minal muhim fi kulli fannin an yata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'aunan lahu ala fahmi wa takhrijihi ala tilkal usul liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyyah wa da'aim rasikhah. Wa qad qila man hurimal usul hurimal usul. Sesungguhnya termasuk perkara yang paling penting terkait jenis ilmu adalah seseorang hendaknya mempelajari ilmu itu dari pondasinya, dasarnya. Jadi hendaknya kita itu mempelajari ilmu dari pondasinya Pak, dasarnya, kaidah-kaidahnya, pokoknya. Kalau mempelajari bahasa Arab misalnya ya nahwunya yang ringan dulu, sharafnya yang ringan dulu. Mempelajari jilid 1 dulu Pak ya. Fi'il madhi, fi'il mudhari' itu yang paling dasar. Kemudian mempelajari akidah juga begitu. Usul salasah dahulu, kitab tauhid, al-aqidah al-wasithiyah, itu namanya usul yang pokok-pokok, mendasar dan yang mudah. Tidak langsung yang paling berat atau seseorang itu hanya mempelajari ilmu itu yang cabang-cabangnya saja. Banyak orang-orang awam itu yaitu hanya mempelajari cabang-cabangnya, istilahnya hanya daun-daunnya saja dari pohon. Padahal yang paling penting itu adalah akar dan batang pohonnya itu, sehingga kokoh ya. Sebagian dai-dai yang berceramah ke orang-orang awam berbicara tentang tauhid, tapi tidak menjelaskan tauhid itu apa misalnya. Padahal itu kan pondasi, tauhid secara bahasa ini, secara istilah ini, itu yang harusnya dikenalkan dahulu. Karena kalau seseorang mempelajari yang pondasi dahulu, itu akan membantu dia untuk memahami ilmu itu, dan dia mampu mengembangkan atau memperluas hukumnya yang bersumber dari pondasi tadi. Makanya para ulama itu ilmunya sangat kuat sekali Pak ya. Karena pondasinya kuat. Mereka bisa mengembangkan akhirnya. Bisa mengeluarkan hukum-hukum. Sehingga ilmunya dibangun di atas pondasi yang kuat dan sandaran yang kokoh. Dan ada kaidah mengatakan, barang siapa yang meninggalkan usul, pondasi, maka dia tidak akan sampai pada tujuan. Wa min ajalli fununil ilm bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillah azza wa jalla. Wa qad wada'a ahlul ilmi lahu usulan kama wada'u li ilmi al-hadits usulan wa li ilmi al-fiqhi usulan. Di antara ilmu yang paling mulia, bahkan dia paling mulia dan paling agung adalah ilmu tafsir. Karena dia penjelas-penjelas makna Al-Qur'an kalamullah. Dan para ulama telah meletakkan kaidah-kaidah atau pondasi-pondasi untuk ilmu ini. Sebagaimana mereka juga meletakkan kaidah-kaidah atau usul-usul, pondasi-pondasi untuk hadis, untuk ilmu hadis. Begitu juga fikih, ada usulnya, ada kaidah-kaidahnya. Jadi ada fikih, ada usul fikih.
Nanti ada hadis, ada ilmu hadis gitu ya. Ada tafsir, ada ilmu tafsir. Ada apa lagi? Bahasa Arab, kemudian ada nahwu sharafnya juga. Jadi ada usul-usulnya begitu. Usul-usul itu sangat penting sekali, paling penting. Waqad kuntu katabtu min hadzal ilm ma tayassar li tulabil ilm fil ma'ahidil ilmiyah fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah. Fatalaba minni ba'dun nas an afradaha fi risalatin liyakuna dhalika aysar wa ajma'. Fahbabtuhu ila dhalik wa asallallahu ta'ala yanfa'a biha. Aku telah menulis tentang ilmu ini. Jadi beliau telah menulis sebuah risalah, surat atau kitab kecil tentang ilmu ini untuk pelajar-pelajar di Universitas Imam Muhammad bin Saud. Akan tapi sebagian orang memintaku untuk menulis lagi, menyendirikannya secara terpisah supaya lebih mudah dan lebih lengkap. Maka aku mengabulkannya dan aku memohon kepada Allah mudah-mudahan risalah ini bermanfaat. Berikutnya wa yatalakhassu dzalika fima ya'ti. Secara ringkas buku ini isinya sebagai berikut. Maksudnya daftar isinya, Pak. Tapi tidak saya baca seluruhnya karena agak panjang, disingkat saja. Jadi daftar isinya itu ringkasnya adalah yang pertama Al-Qur'anul Karim. Bab kedua tema besarnya at-tafsir, tafsir. Yang ketiga khamsu tarajumin mukhtasaratin al-masyhur bit-tafsir. Biografi singkat 5 ahli tafsir, 3 orang dari sahabat dan 2 orang dari tabi'in. Yang berikutnya aqsamul Quran min haitsul ihkam wat tasyabuh, pembagian-pembagian Al-Quran dari sisi muhkam dan mutasyabih. Berikutnya adalah muhimut ta'arud min Al-Quran, anggapan adanya pertentangan dalam Al-Quran, jawabannya dan contohnya, Pak. Jawaban tentang hal tadi dan contohnya. Berikutnya adalah Al-Qasam, tentang sumpah di dalam Al-Quran, definisinya, perangkatnya, faedahnya. Kemudian Al-Qasas, kisah-kisah. Kemudian Al-Israiliyat, kisah-kisah Israiliyat yang disisipkan di dalam tafsir dan sikapnya para ulama tentangnya. Yang terakhir adalah ad-dhamir, dhamir. Baik kaum muslimin, kajian sampai sini dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.